Hello Indonesia, this is your captain speaking. Namanya dikenal di Italia. Karirnya ia mulai dari sana. Semua tumbuh begitu cepat. Mulai dari berbagai kelompok umur sampai menapak senior hingga berstatus profesional. Semuanya di Italia. Tidak ada yang menyangka bahwa sosok yang mendambakan Piala Dunia bersama Italia menemukan takdir lain yang lebih menjanjikan. Takdir yang pada akhirnya dia rasakan sebagai anugerah paling indah. Tak hanya dalam karir sepak bolanya, melainkan juga di hidupnya. Usai penantian cukup lama, penolakan demi penolakan yang terus kita terima, Indonesia dengan wajah baru yang lebih menjanjikan, lebih bisa dipercaya, mampu mengetuk sanubari terdalam sang penjaga gawang, dan mungkin juga ayahnya. Pada kesempatan pertama, peluang terlewat begitu saja. Tak ada alasan untuk sang pelatih mengorbankan Marten Pas yang gemilang. Terlebih demi si anak baru yang dianggap banyak orang sudah terlambat untuk pulang. 3 bulan setelahnya, di antara malam Jakarta yang dibalut keringat harapan dan sorak-sorai tak berkesudahan, lelaki itu berdiri tegar di bawah mistar. Namanya Emil Audero. Dan malam itu di Stadion Gelora Bung Karno yang berdenyut seperti jantung raksasa, ia menulis puisi dengan sarung tangan, merangkai diksi di tiap aksi jatuh dan bangunnya. Indonesia menang 1-0 atas Tiongkok. Lagi-lagi berkat Ole Romeni. Tapi ini bukan soal Ole, bukan tentang skor, bukan apakah kita mendominasi atau tidak. Ini lebih dari itu. Emil mengumumkan kedatangannya secara penuh, bukan dengan trompet atau fanfare, tapi dengan keheningan yang membuat jantung berdebar lebih nyaring. Ia berdiri seperti pendeta dalam misa suci, menjaga altar yang dinamakan gawang. Dari menit pertama, atmosfer GBK begitu padat, penuh sesak. Seakan udara bisa dipotong dengan pisau. Tak sampai 5 menit setelah sepak mula, Emil sudah mendapat ujian. Tiongkok menyerang lebih dulu, mencoba menusuk dari sayap kiri. Kiper Palermo menyaksikan dengan tenang penyerang belia Cina. Matanya mengikuti bola. Tepukan bergemuruh, tapi bukan karena aksinya, sebab bola melenceng jauh dari gawang. Emil lega. Ia tak bersorak, tak juga merasa lega. Hanya bereaksi sewajarnya. Ia hanya berdiri, mengatur napas, dan memberi instruksi. Ia tahu pertandingan baru saja dimulai. Masih akan banyak kejadian. Masih ada sesuatu lain yang lebih membahayakan. Permainan mulai menemukan ritme. Seperti orkestra yang dipimpin konduktor, tempo naik turun dengan indah namun penuh bahaya. Indonesia lebih mendominasi dengan garis tingkat tinggi. Ditambah pula lincah dan licinnya Ricky Kambuaya dan Egy di depan. Adapun Tiongkok sesekali menyerang, tapi kansnya lebih membahayakan. Terbukti 4 tendangan sudut didapatkan. Emil tetap tenang menghadapi situasi menegangkan. Lagi pula sang lawan tak mampu memaksimalkannya. Ini bisa dilihat dari 4 tendangan penjuru, hanya 1 yang menemui kepala pemain. Sundulan si nomor 9 nyatanya melayang ke atas. Pada menit ke-23 terjadi situasi sedikit tak karuan di depan gawang. Bola liar memantul di antara kaki dan dengkul. Emil mencoba maju, menangkap bola, memotong jalur maksudnya. Akan tetapi langkah sedikit berat, karena di waktu bersamaan di sisi yang berbeda, Jay datang dengan kecepatan. Tak ada kompromi, tak ada salah komunikasi, bola akhirnya diselesaikan sang kapten. Kali ini ia lega, tapi tak berlebihan. Hanya tatapan dingin dan kata-kata tajam kepada Jay untuk terus menjalin komunikasi dengannya dalam semua situasi. Ketika di belakang ia memastikan rasa aman, rekan di depan membalasnya dengan serangan aduhai. Puncaknya terjadi 1 menit jelang babak pertama usai. Pergerakan Ricky Kambuaya memaksa bek China melakukan pelanggaran. Tanpa ampun wasit menunjuk titik putih. Dan tanpa ampun pula, Ole Romeni mencatatkan lagi namanya di papan skor untuk ketiga kali beruntun. Gol yang sekaligus disambut gemuruh seisi negara. Gol yang memunculkan wujud syukur bahwa apa yang kita nantikan kesampaian juga. Euforia yang tak tertahankan dan dirayakan sejadi-jadinya. Namun bagi Emil, euforia itu hanya riak kecil dalam danau ketenangan. Ia berteriak menyuruh para pemain tetap fokus. Ini bukan hanya pertandingan, ini adalah pelajaran. Dan Emil adalah guru yang keras, tapi adil. Peluit turun minum berbunyi.
dan Emil berjalan ke ruang ganti seperti seorang penyair yang baru selesai menulis babak pertama dari sajaknya. Babak kedua dimulai. GBK semakin bising, seperti gelombang yang tak pernah padam. Emil dengan peluh di pelipis dan konsentrasi setajam bilah pisau kembali ke posisinya. Seperti sebelumnya, China kembali menyentak di 5 menit pertama babak kedua. Berawal dari sepak pojok, Emil mencoba menangkap bola. Upayanya gagal. Ia kalah duel dengan pemain lawan yang bertubuh lebih besar. Jebolan Akademi Juventus itu pun terjatuh, kehilangan keseimbangan. Posisinya lebih dekat ke tiang sebelah kanan. Celakanya, bola bergulir ke sisi kiri dan sudah di kaki pemain China yang sudah ancang-ancang. Entah kekuatan apa yang merasuki tubuh Emil Audero. Ia membanting badan ke kiri sesaat setelah lawan melepas tendangan geledek, tendangan kilat yang begitu kerasnya. Napas penonton di GBK dan di rumah sudah terhenti, seakan sudah bersiap menerima nasib Indonesia akan kebobolan. Lalu apa yang kemudian dilakukan sang penjaga gawang adalah sebuah keajaiban. Uluran tangan kirinya yang sudah maksimal sukses menggapai bola. Bahwa bahunya menyentuh mistar bukan masalah, karena sepersekian detik setelahnya, bola benar-benar aman dalam pelukannya. Keajaiban Emil membuat semua orang tak percaya. Dan yang paling dekat adalah rekan seperjuangannya di lapangan hijau. Jay Itzes dan Justin Hubner mendekatinya, menunduk ke arahnya, kemudian menepuk pundak sebagai tanda nyawa 11 orang Indonesia diselamatkan. Pada aksi heroik tersebut, mantan rekan Gianluigi Buffon tak berperan sendirian. Ada andil Justin Hubner dalam keajaiban di menit ke-48. Justinlah yang mengurangi kecepatan bola. Ya, tendangan sekeras itu mengenai secuil kaki Hubner hingga membuat laju si kulit bundar menurun. Pemandangan awal babak kedua ini sekaligus jadi titik balik untuk Emil di sisa pertandingan. Titik balik untuknya diakui seluruh supporter Garuda bahwa dia memang bukan kiper kelas 2. Ia membawa kualitas Eropa, menunjukkan ciri khas Italia yang selalu melahirkan penjaga gawang top lintas zaman. Karena mungkin bisa jadi situasinya akan berbeda jika bukan Emil yang berdiri di sana. Ini bukan soal membandingkan dan menganggap yang lain sudah pasti bobol dengan mudahnya. Ini tentang bagaimana kecepatan, insting, kedewasaan, dan kualitas tertanam bersamaan. Usai momen tersebut, Tiongkok mengubah formasi. Tekanan datang dari tengah, mencoba mengeksploitasi ruang antara bek tengah dan kiper. Namun penyelamatan itu membuat Emil lebih nyaman. Ia bermain seperti catur, membaca gerak lawan, memotong umpan-umpan sebelum menjadi ancaman. Menit ke-55, ia menahan tembakan mendatar yang memantul di tanah. Bola seperti memiliki nyawa, tapi Emil lebih hidup. Ia menjatuhkan badan, menempel bola di dadanya, lalu bangkit dan mengayunkan tangan, menyuruh semua pemain keluar dari zona bertahan. Ia bukan hanya kiper, ia komandan, ia arsitek ketenangan. Tiongkok menggila, juga Indonesia yang tak mengendurkan serangannya. Permainan pun kian terbuka, umpan silang demi umpan silang dilepaskan, dan Emil seperti pohon kokoh di tengah badai. Ia meninju bola, memeluk bola, bahkan menubruk bola bila perlu. Tak ada kompromi, hanya dedikasi. Tepuk tangan dari tribun tak berhenti, tapi Emil, ia hanya berdiri, melihat ke depan, menanti gelombang berikutnya. Dalam dirinya tak ada ruang untuk selebrasi, hanya fokus semata. 20 menit pamungkas waktu berjalan lambat, seperti pasir di jam yang hampir habis. GBK bergetar, para penonton berdoa dengan mata terbuka, berharap Garuda menambah keunggulan, atau setidaknya mempertahankan kemenangan. Tidak sedikit pula yang berharap Emil kembali mempertontonkan kebolehannya, membuka mata orang-orang Indonesia, terutama kepada mereka yang sempat mencibirnya. Setiap tendangan gawang dilakukannya dengan cermat. Ia menunda, ia percepat, ia mainkan waktu seperti maestro memainkan tempo simfoni. Bukan untuk mencuri waktu, tapi untuk menyelamatkan harapan. Menit ke-89, satu umpan lolos. Situasi cukup keos dengan Indonesia menumpuk pemain di belakang. Emil kemudian keluar dari sarangnya, menutup gerak lawan dan menangkap bola. Itu bukan sekadar penyelamatan, itu adalah pernyataan. Tambahan waktu 6 menit terasa seperti 6 musim, tapi semua masih dalam track yang benar. Emil tetap senantiasa mengingatkan koordinasi lini belakang, memastikan komunikasi 3 bek tetap berjalan, serta memerintahkan mereka menutup ruang dan menjaga lawan. Ketika peluit akhir berbunyi, selebrasi Emil pecah, namun tetap tak berlebihan. Ia hanya mengangkat tangan, memeluk Jay, Justin, dan Rizky Ridho erat-erat.
Tangan mereka berangkulan, wujud syukur terucap. Tembok kokoh mereka benar-benar kuat, berlapis-lapis. Sejak 5 Juni 2025, dalam malam yang akan ditulis ulang oleh ribuan tangan, Emil Audero menjadi simbol baru. Bukan hanya penjaga gawang, tapi penjaga harapan. Ia menunjukkan bahwa darah campuran tak membuatnya setengah hati. Di GBK, ia utuh, ia merah putih. Penampilannya bukan hanya statistik, tapi bagaimana ia membuat publik percaya bahwa kita bisa lebih, bahwa dengan dedikasi dan keanggunan, kita bisa berdiri sejajar. Emil Audero telah datang, dan malam itu di bawah langit Jakarta yang penuh doa, ia menjelma sebagai wujud nyata Gatot Kaca yang sebelum kick-off megah berdiri di tribun utara GBK. Selamat datang di rumah, teruslah berdiri di bawah mistar dan jadilah tembok yang membuat kami bisa bermimpi lebih tinggi. Malam ini, Emil Audero menulis surat cinta setebal 90 menit kepada tanah air. Tinta yang ia pakai adalah keringat, kertasnya adalah rumput, amplopnya adalah riuh rakyat. Dan kita, bangsa yang sering diliputi sunyi percaya diri, akhirnya menerima surat itu dengan tangan gemetar namun hati membara. Jagalah bara ini, sebab perjalanan panjang lain menunggu di depan, dan butuh cahaya yang sama terang untuk menuntun langkah selanjutnya. Sebab setelah peluit akhir, selalu ada pertandingan baru, dan Emil sudah menunjukkan bagaimana caranya menjaga mimpi tetap hidup sampai lagu Indonesia Raya dikumandangkan lagi. Teruslah bernyanyi, teruslah bernapas dalam irama optimisme. Sebab sepak bola pada hakikatnya adalah puisi kolektif. Dan malam itu di tanggal 5 Juni 2025, Emil Audero menulis bait terindahnya di GBK. Bait yang akan kita kenang, kita ulang, kita lantunkan sampai langit Jakarta pun hafal harmoni kemenangan.